Halo, assalamualaikum dan salam sejahtera untuk para besti. Kembali lagi bareng gua Albi Habibi di Petik Pengalaman Mistik. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah horor pendakian yang berjudul Pendakian Terakhir. Kisah ini diambil dari Thread X ya. Langsung aja yuk ke ceritanya. Cekidot. Pada tahun 2010, sekelompok mahasiswa dari Bandung memutuskan untuk mendaki sebuah gunung di Jawa Barat yang jarang didatangi orang. Gunung itu dikenal dengan sebutan Gunung Sunyi, karena katanya jarang sekali terdengar suara burung atau hewan lain di hutan lebatnya itu. Mereka datang ke gunung itu berlima, terdiri dari Rian, Dimas, Andri, Wulan, dan Sari. Awalnya perjalanan terasa menyenangkan. Mereka bercanda di sepanjang jalur pendakian. Namun ketika memasuki pos ketiga, suasana berubah mencekam. Hutan tiba-tiba senyap, angin berhenti, suara jangkrik lenyap, bahkan langkah mereka seperti bergema aneh. Di tengah perjalanan, Rian merasa ada yang mengikuti dari belakang. Ia beberapa kali menoleh, tapi tak melihat siapapun. Jangan menoleh ke belakang kalau merasa ada yang mengikuti, kata seorang penduduk desa yang sempat mereka temui sebelum berangkat. Rian teringat ucapan itu dan langsung merinding. Menjelang malam, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di dekat jalur datar. Saat api unggun menyala, Wulan melihat siluet seseorang berdiri di balik pohon besar. "Hei, ada orang tuh," serunya. Tapi saat Dimas menyorotkan senter ke pohon besar itu, ternyata kosong, tidak ada apa-apa. Anehnya, tanah di sekitar pohon penuh bekas tapak kaki, seperti bekas seseorang mondar-mandir. Malam semakin larut, dan suara aneh mulai terdengar. Tawa lirih seperti suara perempuan terdengar dari dalam hutan. Itu bukan suara manusia biasa, bisiknya. Tidak lama kemudian, kabut turun menutupi tenda mereka. Dari dalam kabut, tampak bayangan tubuh-tubuh tinggi dengan wajah rata, tanpa mata dan mulut, hanya kulit putih pucat. Mereka berjalan perlahan mengintari tenda. Rian nekat keluar sambil membawa golok kecil, mencoba mengusir dengan teriakan. Tapi begitu kabut mereda, semua bayangan itu hilang. Hanya tersisa bau anjir darah yang menusuk hidungnya. Pagi harinya mereka mencoba melanjutkan pendakian. Namun jalur yang seharusnya naik justru berputar kembali ke tempat yang sama, seakan mereka berputar-putar tanpa arah. "Gunung ini gak mau kita pulang," ujar Andri dengan wajah pucat. Ketegangan memuncak ketika Wulan tiba-tiba menghilang. Ia berjalan tak jauh di depan, tapi dalam sekejap lenyap dalam pandangan. Mereka mencari sambil berteriak-teriak, tapi yang terdengar hanya suara gema mereka sendiri. Saat malam kembali turun, suara Wulan terdengar jelas memanggil dari hutan. "Ayo ikut aku, jalannya ke sini." Dengan panik mereka mengikuti suara itu, tapi semakin lama jalannya makin dalam ke hutan gelap. Tiba-tiba Sari menghentikan langkahnya. "Itu bukan Wulan," katanya sambil menunjuk. Di antara pepohonan mereka melihat Wulan berdiri, tapi tubuhnya pucat seperti mayat dan kedua matanya kosong. Senyumannya melebar tidak wajar, sampai wajahnya terlihat sobek. Setelah kejadian itu, hanya 4 orang yang berhasil turun kembali ke desa. Tubuh Wulan tidak pernah ditemukan. Sari teringat ucapan Wulan, "Kalau aku hilang tak usah dicari." Entah apa yang Wulan ucap pada saat itu. Dan setelah turun, mereka akhirnya bertemu dengan penduduk desa dan menceritakan kejadian saat pendakian. Dan penduduk desa hanya berkata singkat, "Gunung Sunyi itu memang tidak suka didatangi. Ada yang dijemput, ada juga yang dilepas. Kalian beruntung masih bisa kembali." Sejak saat itu, keempat pendaki, terutama Rian yang selamat, tidak pernah lagi berani mendaki gunung manapun. Dan nama Gunung Sunyi semakin jarang disebut, seakan dibiarkan terkubur bersama rahasia kelam mereka. Semoga cerita pendakian ini bisa cukup bikin merinding kalian semua ya. Dan untuk perbuatan yang negatif dari kisah ini jangan ditiru ya para besti. Sekian dulu pengalaman mistik hari ini. Jangan lupa komen dan like ya. Albi Habibi pamit. Assalamualaikum, permios.